Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim, ballagha rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana biasa melalui mimbar khutbah yang suci ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan wasiat kepada jamaah sekalian, juga ditujukan kepada khatib pribadi. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Bersyukur dengan jalan berusaha kita tingkatkan ketaatan kita dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha kita laksanakan perintah-perintah Allah, berusaha pula kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tetap Allah curahkan pada suri tauladan hidup kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sekalian sampai kita sekarang ini hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari spesial, hari yang penuh rahmat dan penuh dengan keberkahan ini, Jumat 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertemakan 7 tanda akhir zaman. Ma'asyiral hadirin, di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dijelaskan bahwa apabila akhir zaman itu sudah betul-betul dekat, maka dapat dilihat dari tanda-tandanya sebagai berikut. Di mana pertama, kam min sirajin qad atfa'athu rihul hawa. Berapa banyak lampu telah padam karena ditiup angin yang kencang. Sebagaimana kita maklumi bahwa lampu adalah sebagai penerang di tengah kegelapan, maka para ulama, para kiai, para ustaz, pengajar dan para pemberi pencerahan adalah laksana lampu-lampu penerang pada kehidupan. Apabila lampu sebagai penerang jalan, maka para ulama adalah penerang zaman. Apabila suatu ketika tidak ada lagi juru penerang menyampai pesan-pesan kebenaran,
atau kemungkinan masih ada yang menyampaikan kebenaran namun kosong dari pengamalan, maka itu artinya lampu telah padam. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin, pada suatu ketika tontonan sudah menjadi tuntunan atau tuntunan hanya menjadi tontonan, artinya tidak ada lagi manfaat dari bagusnya nasihat. Maka dari itu dijelaskan, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutilah para ulama karena mereka adalah penyuluh dunia dan pelita akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik. Sekalipun ada ulama menilai bahwa hadis ini adalah hadis dhaif, namun kita dapat memetik maknanya bahwa para ulama itu berfungsi sebagai lampu penerang, juru dakwah, penyambung lisan para rasul untuk menyampaikan risalah tauhid, untuk menyampaikan risalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Kemudian yang kedua, ma'asyiral hadirin, wa kam min 'abidin qad afsadahul 'ujub. Berapa banyak ahli ibadah celaka atau rusak karena sifat ujub. Sifat ujub ingin dipuji, sifat riya ingin dilihat, sifat sum'ah ingin didengar, kemudian sifat zuhra ingin populer. Perilaku atau sifat inilah yang dapat merusak nilai-nilai ibadah seseorang. Seseorang yang melakukan ibadah bukan lagi karena Allah, akan tetapi menginginkan pujian dari manusia. Apabila sifat dan karakter seperti ini sudah merasuki manusia ahli ibadah, maka inilah ma'asyiral hadirin salah satu tanda akhir zaman sudah dekat. Kemudian yang ketiga, wa kam min ghaniyyin afsadahul ghina. Berapa banyak orang kaya celaka atau rusak karena kekayaannya. Maksudnya adalah ma'asyiral hadirin, ia mempunyai karunia dari Allah berupa harta kekayaan, namun ia melupakan Tuhan pemberi karunia harta tersebut. Kekayaannya telah mencelakakan dirinya sendiri. Ia tidak mau bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Enggan mengeluarkan zakat, tidak mau berimpak dan mengeluarkan, memberikan sedekah. Ia merasa bahwa hasil jerih payahnya lah harta itu didapat. Ia tidak menyadari bahwa harta itu merupakan karunia Allah yang telah Allah sebarkan di alam dunia ini. Harta telah mencelakakan dan merusak dirinya sendiri. Maka apabila tanda ini sudah banyak, ini merupakan salah satu tanda akhir zaman ma'asyiral hadirin. Kemudian yang keempat, wa kam min faqirin afsadahul faqru. Berapa banyak orang yang fakir celaka karena kefakirannya. Maksudnya adalah ma'asyiral hadirin, ia tidak sabar dengan kefakirannya, berontak dan marah kepada Allah, menentang takdir, kemudian melakukan hal-hal yang menentang agama Allah. Berarti kefakirannya telah mencelakakan dirinya dan menjerumuskannya kepada kekafiran. Dalam hadis riwayat Abu Naim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadal faqru ayyakuna kufra." Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Kemudian yang kelima, ma'asyiral hadirin, wa kam min sahihin afsadathul afiyah. Berapa banyak orang yang sehat celaka atau rusak karena kesehatannya. Maksudnya adalah kesehatan yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya tidak mampu dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Kesehatan yang dimilikinya tidak mau dimanfaatkan untuk mentadaburi tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Kesehatan yang dimilikinya justru hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, berpoya-poya, dan untuk kegiatan-kegiatan yang justru melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatannya tidak dimanfaatkan untuk bersilaturahim. Kesehatannya tidak dimanfaatkan untuk menuju majlis-majlis ta'lim.
kajian-kajian keislaman dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, ma'asyiral hadirin, tanda akhir zaman itu wa kam min alimin afsadahul ilmu. Berapa banyak orang yang alim, memiliki kapasitas ilmu, namun celaka atau rusak karena ilmunya. Saudara-saudaraku, maksudnya adalah ilmu yang dimilikinya tidak mampu memberikan manfaat yang akan bermanfaat bagi orang lain, bahkan tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Justru ia menjadi angkuh, congkak dan sombong dengan ilmunya tersebut. Kemudian yang ketujuh, ma'asyiral hadirin, wa kam min jahilin afsadahul jahlu. Berapa banyak orang yang bodoh, celaka atau rusak karena kebodohannya. Maksudnya adalah tidak mempunyai kesadaran untuk belajar. Bahkan kebodohannya menjadi beban orang lain, mengganggu orang lain. Sebenarnya terdapat karakter manusia yang bodoh, tidak memahami tapi ia mempunyai insting untuk belajar, selalu ingin tahu. Maka inilah kriteria orang yang bodoh, yang baik. Namun apabila kebodohannya justru malah membuat onar, lingkungan masyarakat di sekitarnya tidak merasa aman dan nyaman dengan keberadaannya, inilah yang dinamakan orang yang bodoh, celaka atau rusak karena kebodohannya. Saudara-saudaraku, ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian di hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Falaula masyayihu ruk'un wa sababun husya'un wa atfalun radda'un wa bahaimu rutta'un." Yang artinya apabila tidak ada lagi orang-orang tua yang beribadah kepada Allah, atau karena tidak ada lagi anak muda yang gemar melakukan ibadah dan antipati terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, atau tidak ada lagi bayi-bayi yang menyusu karena ibunya tidak lagi mau menyusuinya, atau karena tidak ada lagi binatang-binatang yang sibuk mencari makan, la ja'altus samaa'a min fawqikum hadida. Niscaya aku jadikan langit di atas kalian menjadi besi, kata Allah. Wal ardo sabsaba, tanah tempat kalian bercocok tanam menjadi tandus dan kering. Wat turaba rumada, tanah tempat kalian berpijak menjadi gersang. Walamma anzaltu alaikum minas samai qatrah, dan aku tidak lagi menurunkan untuk kalian air hujan dari langit. Walamma ambatat fil ardi min habba, dan aku tidak lagi menumbuhkan tanaman dari bumi. Wala sababtu alaikumul azabu sabba, dan kutimpahkan atas kalian siksa dan musibah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min zalik. Apabila ancaman Allah itu sudah atau akan terjadi, ma'asyiral hadirin, katakanlah bahwa apabila kita menanam biji-bijian, sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan di ladang kita saat ini masih bisa tumbuh, katakanlah hujan masih diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, namun kalimat terakhir dari hadis qudsi tersebut di atas patut dan pantas menjadi renungan bagi kita semua. Wala sababtu alaikumul azabu sabba, musibah dan azab akan ditimpakan Allah kepada manusia. Inikah gerangan penyebab musibah yang sering terjadi? Inikah gerangan penyebab terjadinya berbagai bencana di negeri kita yang tercinta ini? Mudah-mudahan kita sadar bahwa apapun yang menimpa kita, keluarga kita, bangsa kita yang tercinta ini, baik itu musibah, bencana, termasuk ketidakakuran kita, ketidakrukunan dan ketidakguyuban, tidak menjadi penyebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemangku jabatan di negeri kita ini, penyusun kebijakan, mampu menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat kita merasa diayomi, dan mudah-mudahan ini merupakan salah satu menjadi penyebab turunnya rahmat, ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala di negara kita yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم بسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله